nyeri di wajah, kemudian atau adanya fungsi penciuman yang hilang, atau ada dua-duanya. Dua aja, hidung tersumbat atau nyeri ke wajah, kita sudah berpikir ini udah arahnya sinusitis. Atau justru lengkap, ada juga dengan ganggu fungsi penciuman. Nah, tapi pada anak ada istimewanya. Karena anak itu saluran napasnya masih pendek, biasanya anak ini disertai ada batuk. Siang, malam batuk, terus ke dokter anak, berobat, berhenti sebentar, batuk lagi. Nah, itu kita harus pikirkan bahwa itu adalah suatu tanda dari adanya sinusitis. Jadi keluhan yang banyak itu sebetulnya kalau kita lihat dua aja yang gejala mayor, itu pun sudah disebut adanya suatu sinusitis. Dan yang paling penting, kalau sudah merasa bahwa ada sinusitis, menderita sinusitis, datanglah ke THT. Karena pemeriksaan yang penting adalah untuk melihat keadaan hidungnya, keadaan muara dari sinusnya dengan melihat memakai endoskopi, ya. Nah, ini nanti kita akan melihat kenapa dia sinusitis, apakah memang betul-betul sinusitis di mana muaranya itu tertutup atau bengkak atau ada lendir. Nah, itu yang bisa menilai adalah dokter THT. Nah, kemudian kalau lebih lanjut lagi, kita dengan CT scan. Tapi CT scan ini akan dilakukan pada saat bila terapi sudah diberikan maksimal, tidak ada perubahan, baru akan dilakukan CT scan. Jadi CT scan itu tidak ada pasien datang, kemudian suruh CT scan, kecuali dokter tersebut curiga ada sesuatu pertumbuhan yang tidak normal. Nah, boleh dilakukan CT scan. Tapi kalau untuk suatu sinusitis biasa, itu untuk CT scan belum waktunya kalau belum diterapi maksimal. Jadi ada indikasinya, tidak semua pasien harus CT scan ya. Dokter Panca, sampai sini ada yang mau tanya dulu atau kita lanjut? Halo? Ya, biasanya nanti mereka nyatat masing-masing. Dokter Sita lanjut aja dulu. Oh ya, oke, lanjut aja ya. Ya, siap. Oke. Nah, rhinosinusitis ini ada pembagiannya akut kalau dia kurang dari 12 minggu terjadinya. Nah, yang paling sering adalah karena virus. Nah, yang kita sebut flu. Orang common cold biasa itu pun juga sebetulnya sinusitis. Tapi pada saat common cold yang sembuh, dia harus sembuh. Karena ini adalah self-limiting disease. Nah, biasanya yang memperberat karena ada kelainan anatomi, atau dia perokok pasif ataupun aktif, atau dia mempunyai alergi yang berat. Nah, sehingga terjadi lapisan tadi yang ceritakan di depan tadi, sehingga kuman bisa menembus masuk, sehingga semua selaput lendirnya bengkak, kemudian timbullah lendir yang banyak, ya. Selain akut, ada juga kronis, yaitu lebih 12 minggu. Tapi ada juga sinusitis yang seperti flu itu, tapi dia berulang-ulang, di mana dalam setahun itu dia bisa kambuh sampai 4 kali. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah biasanya dia punya alergi, ya, atau ada faktor-faktor yang mencetus terus. Mungkin polusi, atau dia sekitarnya ada perokok, nah itu bisa mencetuskan terus terjadi sinusitis akut. Nah, sinusitis kronis sendiri terbagi, ya, yang ada polip, ada yang non-polip. Jadi lain seperti berapa tahun yang lalu, pembagian beda. Sekarang hanya 2, akut dan kronis. Kronis dibagi ada polip, ada non-polip. Sekarang bisa dari sinusitis yang sudah kronis yang lebih dari 12 minggu terjadi, tapi menjadi akut itu bisa. Karena ini terjadi perburukan dari sinusitis ini. Dari dasar, sudah diberikan dasar pengobatan yang maksimal, kemudian kambuh lagi. Nah, ini yang kita harus cari bahwa penyebabnya banyak sekali, jadi multifaktorial. Nah, ini yang biasanya ini agak susah untuk di terapi karena memang penyebabnya multifaktorial. Jadi pasien harus lebih sabar. Kadang-kadang pasien itu dengan sakit kepala sudah 3 bulan, 4 bulan, hidung tersumbat, datang ke dokter, ya minta dalam 1 minggu sembuh. Nah, itu yang harus kita, ya, pasien harus lebih ini, karena penyebabnya banyak sekali sebetulnya. Nah, penyebabnya. Selain infeksi saluran napas atas,
Juga bisa berbagai penyakit pilek yang lain, misalnya alergi atau hormonal pada ibu hamil, itu di mana karena faktor hormonal biasanya selaput lendirnya lebih mudah bengkak, sehingga lebih mudah untuk terjadi pilek, terjadi sumbatan, sehingga menyebabkan sinusitis. Begitu juga dengan kelainan anatomi, jadi tulang hidung yang bengkok, kemudian juga di sekitar dari sinus itu ada infeksi atau tidak. Yang paling sering infeksi dari amandel yang berulang, atau ada akar gigi yang bermasalah, yang jadi karies atau gangren. Nah, itu bisa menjadikan sumber infeksi dari sinusnya sendiri. Atau punya kelainan imunologi dengan sendirinya menjadi sensitif sekali dengan segala perubahan. Dan pada anak-anak yang tersering adalah adanya hipertrofi adenoid. Hipertrofi adenoid ini letaknya di belakang hidung dan ini akan menutup muara-muara sinusnya. Dan yang terakhir yang sering kita akhir-akhir ini sering dengar bahwa 30% dari sinusitis itu bisa penyebabnya adalah karena GERD. Ya, GERD itu jadi gastroesophageal reflux atau LPR, laringo-pharyngeal reflux, jadi asam lambung yang naik ke atas, kemudian menyebabkan suatu iritasi, menyebabkan suatu inflamasi, dan akhirnya terjadi sinusitis. Ini 30% dari literatur yang terbaru ini bisa menyebabkan sinusitis juga. Dan yang penting, lingkungan. Dengan adanya polusi, udara yang terlalu dingin, terlalu kering, atau lingkungan yang merokok, sehingga akan mengubah suatu perubahan mukosa, sehingga selaput lendir akan rusak. Begitu juga dengan bulu-bulu pelindungnya juga akan rusak. Nah, ini kita lihat, kalau kelainan anatomi, ini dengan tulang hidung yang sangat bengkok, di mana udara, oksigen akan masuk hidung, tidak akan lancar, dia akan bekerja di sisi satunya ini. Nah, di tempat yang sempit ini, nah inilah di sini, udara tidak pernah berputar di dalam sinusnya, kemudian terjadi inflamasi terus-menerus, terjadi sumbatan, akhirnya terjadi infeksi atau peradangan. Begitu juga dengan ini namanya konkav, penyaring udaranya bengkak terus karena dia mungkin ada alergi. Nah, ini juga menyebabkan sinusitis. Di samping itu dia juga ada tulang hidung yang bengkok. Bisa juga terjadi namanya konkabulosa. Ini juga karena sumbatan, di mana memang dia karena alergi, kemudian ada tulang hidung yang bengkok. Jadi sebenarnya sinusitis itu penyebabnya banyak sekali. Atau ada infeksi gigi. Ini ya, akar gigi rahang atas itu adalah dasar dari sinus. Jadi kalau giginya infeksi bisa menyebabkan sinusitis juga. Nah, yang kita takutkan adalah komplikasinya. Komplikasi ini karena kita tahu bahwa rongga-rongga ini, rongga-rongga sinus ini terlalu dekat dengan mata, dengan otak, ya, sehingga komplikasinya pun juga akan ke tempat-tempat ini. Terjadi abses orbita, atau bahkan abses di otak, atau tulang-tulang dari sekitar otak dan mata akan mengalami infeksi juga. Sehingga bisa kadang-kadang bisa terjadi lubang dari pipi sampai ke rongga mulut atau ke rongga hidung. Dengan lendir yang banyak ini akan menetes terus ke tenggorok, akhirnya orang akan menjadi batuk terus, dan lendir-lendir dan kuman itu akan masuk ke paru, yang kita sebut sinobronkitis. Jadi sinobronkitis itu adalah bronkitis yang disebabkan oleh sinusitis. Jadi kalau diberi terapi hanya bronkitisnya tidak akan sembuh. Karena kuncinya adalah di sinusitisnya. Jadi penyebab ini menyebabkan bisa kemana-mana. Terus kemudian terapi. Prinsipnya terapinya adalah membuka sumbatan ini. Kalau sumbatan ini terbuka, udara bisa masuk, oksigen bisa masuk dengan baik, maka lapisan ini akan sehat kembali dan tidak akan tertumpuk lendir di sini. Dan tidak akan menyebabkan kronik. Nah, biasanya kita pikirkan kalau dia sudah menjadi kronis adalah pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini paling tidak 10 hari.
Tapi kadang-kadang pasien itu tidak sabar untuk meminum antibiotik dan kadang-kadang dikurangin jumlahnya. Juga kita berikan dekongestan atau penghancur lendir untuk di rongga sinusnya. Sering juga kita juga pertimbangkan untuk pemberian spray hidung ya. Spray hidung jadi akan kerja lokal di sini. Juga cuci hidung untuk membersihkan lendir yang berada di sini sehingga selaput lendir dan silia atau bulu-bulu di lapisan mukosa itu akan menjadi bersih. Jadi prinsipnya untuk membuka muara ini sebetulnya. Nah, ini cuci hidung yang kita sedang galakkan, karena apalagi dengan masa COVID ini, cuci hidung akan sangat membantu karena kebersihan hidung akan terjamin ya dengan caranya bisa pakai NaCl, cairan infus dengan pakai spet 10 mili atau 20 mili dengan cara dari lubang satu, kemudian akan air itu akan pencuci itu akan keluar dari lubang yang satunya. Dan ini harus memang perlu latihan sehingga tidak masuk ke mulut. Jadi betul-betul dari hidung kiri ke kanan, dari kanan ke kiri cairannya keluarnya. Nah ini caranya. Ini kalau dari sisi kanan wajah dimiringkan ke kiri, kemudian disemprotkan, nanti dia akan keluar ke arah ke hidung yang kiri. Kemudian nasal spray yang lain, nah ini steroid nasal spray yang sekarang juga kita pakai terus karena ini paling aman karena dia hanya bekerja lokal. Lain halnya kalau steroid yang diminum akan mempengaruhi seluruh badan dan steroid nasal spray ini sudah terbukti tidak mempengaruhi pertumbuhan tulang pada anak meskipun pemakaian jangka panjang. Nah, kapan sih tindakan operasi ini? Jadi, kalau operasi sinusitis itu yang sering mendengar adalah namanya FAST, yaitu Fast to Functional Endoscopic Sinus Surgery atau bedah sinus endoskopik fungsional. Kapan sih dilakukan? Kalau sinusitis kronik tidak membaik setelah terapi yang sudah sesuai adekuat. Maksudnya adekuat itu semuanya sudah sesuai perhitungan. Atau sinusitis yang memang tidak bisa kembali sembuh, atau tampak adanya polip yang banyak, atau sudah mengalami komplikasi misalnya ke mata atau ke otak, ya. Dan yang harus dilakukan juga adalah bila itu sinusitisnya adalah sinusitis jamur. Nah, pada operasi yang kita lakukan adalah ini tadi muara dari sinus tadi yang tertutup. Pada saat operasi dengan endoskopik, kita akan bersihkan semua pintu-pintunya semuanya. Jadi dia akan kosong seperti ini. Makanya setelah operasi sinusitis, pas operasi sinus, biasanya pasien itu akan mengeluh, dok suara saya kok jadi kayak nggak ada tahanan. Memang betul, tapi ini nanti biasanya antara 4-8 minggu akan kembali lagi di mana mukosanya mulai tebal lagi. Karena memang tulang-tulang yang infeksi ini kita bersihkan semua, kita buka semua pintunya ini. Nah, ini operasinya kita pakai endoskopi. Kalau zaman dulu kan masih dibuka, kulitnya dibuka, kemudian dikerok. Kalau sekarang kita pakai endoskopi, di mana akan lebih jelas apa yang harus kita lakukan. Tujuan dari operasi ini dengan sendirinya kita buat nih salurannya menjadi terbuka. Terus kemudian karena sudah dibuka, ventilasi udaranya juga akan sesuai yang masuk. Kemudian silia di sini menjadi lebih sehat. Nah, operasi dari sinus sendiri, FAST itu, bedah endoskopik itu ada 2. Jadi memang yang full kita bersihkan seperti ini. Kemudian yang ada namanya extended. Jadi mungkin pasien kadang-kadang tanya, seberapa sih luasnya operasinya? Nah, kalau extended ini biasanya kita lakukan pada operasi-operasi yang ada unsur keganasan di mana kami akan buka sampai di dasar otak. Ya, sampai di mata, di bawah mata ini kita bersihkan semua. Jadi lebih luas dari ini. Kalau extended itu sampai di sini. Kita bersihkan. Ya, sampai ke skalbisnya, jadi dasar otak yang kita kerjakan.
Nah, ini ada lagi sinusitis kronik yang refrakter. Ini yang kita agak susah ini, karena pasien sudah operasi di mana-mana, sudah berobat, tapi selalu datang dengan keluhan yang sama terus ya. Nah, ini yang disebut namanya rhinosinusitis kronik refrakter, di mana dia tuh udah persisten, di mana kita sudah sampai akhirnya dia akan overtreated karena mungkin dia akan pindah-pindah dokter karena dia mengalami tidak pernah betul rasanya, jadi tetap aja tersumbat, tetap aja muncul polip. Nah, ini semua ada faktor yang lain, seperti tadi halnya disebut multifaktorial. Bisa karena ada infiltrasi eosinofilnya, alerginya yang sudah cukup berat, atau biofilm. Jadi biofilm itu kuman yang ada di dalam sinusnya yang sudah yang memang hidup normal, yang sudah unstable, yang sudah tidak balance lagi, atau bahkan sudah tulang-tulang di sekitar sinusnya itu sudah infeksi semua. Atau pada orang penderita asma itu juga akan sinusitisnya akan kambuh terus-menerus. Atau ada polip yang selalu meradang. Atau kadang-kadang ada infeksi jamur di tempat lain, tapi antigennya akan mempengaruhi ke sinusitis. Jadi bisa dari tempat jauh, tapi ini hanya karena antigennya aja. Tapi semua ini memang kita sampai saat ini masih dalam penelitian karena banyak penyebabnya multifaktorial. Nah ini sampai saat ini masih kita lakukan penelitian apa sih sebetulnya. Jadi memang sampai saat ini ya memang ini masih jadi masalah untuk kita untuk THT dengan rhinosinusitis kronik yang refrakter. Jadi sampai setiap kali dia hanya datang dengan keluhan yang hampir sama. Nah, ini yang kita mungkin yang bisa kita lakukan sebagai awam ya, bahwa kalau kita flu, kita tahu bahwa flu itu adalah self-limiting disease. Jadi dalam 5-7 hari dia harus sembuh. Tapi kalau dia sudah lebih dari itu, berkepanjangan, jangan abaikan. Jangan bilang bahwa, nggak apa-apa, ini juga sembuh. Hati-hati. Karena dengan flu yang berkepanjangan akan menutup muara-muara sinus dan akhirnya akan menjadi sinusitis. Dan yang juga karena kita tahu bahwa polusi, asap rokok, itu semua akan mempengaruhi aliran udara yang di dalam hidung dan di dalam sinus. Terbaik adalah sebetulnya cuci hidung. Cuci hidung ini bisa kita kerjakan rutin, terutama mau tidur, sehingga bersih dari debu, dari lendir yang sudah kotor, sehingga kan tidur dengan hidung yang muara sinus yang bersih, sehingga udara akan berputar dengan baik. Lalu kita juga harus mengenali apakah kita memang penderita alergi, sehingga kita bisa melakukan penghindaran atau avoidance dari alergi tersebut. Misalnya alergi seafood atau alergi dingin. Nah, itu yang bisa mengatasi adalah si penderita sendiri. Bagaimana untuk menghindari itu? Jadi jangan lalu tergantung dengan obat, karena ini harus diri sendiri yang melakukan avoidance ini. Jadi nanti kita bisa tes alergi, apa sih yang membuat dia alergi. Kemudian dengan sendirinya istirahat yang cukup, olahraga teratur, terukur, itu udah pasti akan buat kita lebih sehat, tapi mungkin agak susah ya dijalankan. Kemudian ingat bahwa di sekitar sinus paranasal, di sekitar sinus kita, sumber-sumber infeksi harus kita pikirkan. Jadi karang gigi, kebersihan gigi, atau ada karies, itu harus ditangani dengan baik. Atau mungkin punya sumber infeksi di amandelnya. Nah, kalau pada anak-anak, kita harus hati-hati bahwa mungkin ada noid yang besar ini yang bisa membuat anak ini terjadi sinusitis dan akan batuk terus. Bila sedang berobat untuk kasus sinusitis, diharapkan akan berobat dengan patuh dan tertib obatnya, karena kita sendiri mempunyai target. Karena jangan sampai sinus itu menjadi kronis, jangan sampai menjadi sinusitis kronik yang refrakter. Itu akan susah sekali pengobatannya nanti. Dan kita ingat bahwa saluran napas kita adalah united airway,
Dan penyakitnya pun juga akan United Airway Disease. Jadi kalau saluran napas atas kita, hidung, sinus, itu sehat, maka paru-paru kita pasti juga akan sehat. Nah, mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan sudah ada gambaran bagaimana cerita dari sinusitis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Cita atas penjelasannya. Jadi kita sudah lihat sama-sama bagaimana apa itu barangnya, apa itu yang terjadi dan bagaimana sampai terakhir take home-nya juga bagus sekali kita bisa lakukan. Di sini sudah ada catatan saya, ada lumayan pertanyaan ini. Ini belum banyak tapi udah mulai banyak nih, udah mulai ada. Saya akan bacakan, Dokter Cita nanti bisa dijawab ya. Sebentar. Oke, saya akan pertanyaan pertama dari Ida Nursida. Izin tanya, jika seorang menderita sinusitis dilakukan rapid test, kemungkinan akan menunjukkan hasil apa? Ini rapid test ya, nggak sekalian swab juga nih pertanyaannya. Dokter Cita, ada hubungannya nggak? Nah, ini hubungannya sebetulnya nggak ada. Karena sinusitis penyebabnya kan banyak. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, ya, bisa karena sinusitisnya karena alergi. Tapi kalau rapid test kan hubungannya karena mau cari si SARS-CoV, karena mau cari antibodi dari COVID-19. Jadi ya nggak ada hubungannya mau sinusitis di rapid nggak masalah. Asal sinusitisnya jangan karena COVID. Itu yang penting. Oke, berikutnya dari Juli bertanya. Selamat malam Dokter Cita. Bila ada seseorang terkena sinusitis, efektifkah dilakukan yang namanya gurah? Karena seseorang itu takut tindakan operasi, padahal sudah disarankan untuk operasi. Gurah itu mungkin yang tadi cuci hidung itu ya? Bukan. Bukan, jadi lain gurah lagi. Ini lain. Jadi gurah ini kami kan dari Perhati memang tidak pernah merekomendasikan. Jadi memang karena apa? Gurah ini biasanya ditetesin bisa pakai jeruk nipis, bisa pakai akar pinang, banyak dia minyak-minyak yang diteteskan. Sebetulnya tujuannya untuk membuat hipersekresi sebetulnya. Tapi kan kita tahu tadi anatominya, mari kita ajak bersama-sama. Kenapa sinusitis terjadi? Karena ada sumbatan. Kalau sumbatan itu hanya lendir misalnya, kemudian dia bilang, saya digurah sembuh. Ya sebetulnya sumbatan lendir itu kan nggak perlu operasi kan? Nah sekarang operasinya kenapa? Gitu. Apakah betul itu? Tapi kita dari Perhati tidak pernah memberikan rekomendasi. Karena justru akan mengiritasi. Oh, jadi memasukkan sesuatu ya, memasukkan zat-zat tadi itu ya? Iya. Oke. Baik. Begitu ya, Juli, jadi jangan digurah-gurah. Hore-hore. Berikutnya dari Yanti Romdani. Apakah sinusitis bisa sembuh total dengan operasi? Nah, tadi kausanya banyak, ya. Kalau dia karena kelainan anatomi dengan operasi, ya dia akan sembuh. Tapi kalau dia alergi, setelah operasi harus diketahui alerginya apa. Karena kalau alerginya tidak tertangani dengan baik, dia akan kambuh lagi. Satu. Kedua, dia lihat lingkungannya, sekitarnya merokok. Kalau dia tetap sekitarnya merokok, akan kambuh lagi. Jadi tujuan dari operasi saat itu adalah membuka muara-muara sinusnya supaya kita harapkan dia sehat lagi. Tetapi kalau ada faktor eksternal yang tetap mengganggu, yang akan memicu penutupan pintu itu lagi, ya akan kambuh lagi. Pasti. Oke, jadi tergantung penyebabnya ya, dan harusnya dihilangin itu. Tergantung. Iya, baik. Berikutnya dari mana nih? Sebentar. Dari Sis Yuli Kristi. Saya penderita sinusitis, sudah dirasakan selama 5 bulan, tiap kali ke dokter selalu diberikan antibiotik yang berbeda-beda. Amankah sebenarnya mengkonsumsi antibiotik ini, dan kenapa sepertinya obat-obatan tersebut hanya mengurangi sakit sementara tapi tidak menyembuhkan? Apa yang sebaiknya saya lakukan
karena setiap hari saya rasakan hidung tersumbat dan lendir, seperti nggak habis-habisnya mengalir. Bolak-balik dapat antibiotik. Tapi nggak disebut ini berapa hari dikasih antibiotiknya. Sis Yuli bisa unmute untuk menjelaskan kepada kami dapat antibiotik buat berapa lama? Ya, dokter biasanya sih selama 2 minggu gitu, 14 hari sesuai dengan keterangan penjelasan dokter tadi. Gitu. Dikasih antibiotik. Baik, Dokter Cita bisa? Iya. Oke, jadi sinusitis tadi seperti di awal tadi, ayo kita sama-sama, jadi kalau ibu ke dokter, misalnya ibu didiagnosa sinusitis, ibu boleh kok bertanya, kenapa sih kira-kira penyebabnya saya? Apakah karena tulang hidung yang bengkok? Apakah karena alerginya? Nah, itu yang harus ditangani justru, ya. Kalau saya sih tidak terlalu setuju dengan pemberian antibiotik. Mungkin ibu karena berpindah-pindah dokter, jadi seperti memulai dari awal lagi, mungkin jadi recordnya jadi mungkin datang ke tempat satu lagi dianggap record baru lagi, mungkin begitu ya, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya pemakaian antibiotik ini kita juga harus waspada juga karena akan membuat biofilmnya menjadi tidak sinkron lagi, ya. Jadi sistem di dalam hidung kita sendiri juga akan menjadi bermasalah. Nah, itu juga seperti yang tadi akan jadi lama-lama jadi refraktor, ya, jadi sinusitis kronis refraktor. Jadi mungkin harus dicari dulu, Bu, ininya penyebabnya. Kausanya apa sih sebenarnya? Oke, jadi sinusitis itu mesti dicari penyebabnya itu, Dokter Cita, ya, pesannya ya. Betul. Ya. Betul. Kalau memang bisa diatasi ya diatasi. Tapi kalau bolak-balik dapat antibiotik rasanya nggak bagus itu. Betul. Boleh jawab. Ya, silakan. Jadi dokter, ini awalnya sih waktu itu saya ada kerjaan di daerah Cikarang, Karawang. Nah, kebetulan di sana memang kan menangani proyek untuk properti itu, pembangunannya berdebu sekali ya, panas, debu gitu. Jadi awalnya saya flu dengan kondisi seperti itu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya rasakan, kok sepertinya saya kena sinus nih. Akhirnya saya ke dokter, memang didiagnosa seperti itu gitu. Jadi mungkin radangnya itu sendiri karena alergi panas dan debu ya, dokter. Ya, betul. Gini, mungkin Ibu untuk sementara ini, kan Ibu sudah cukup 5 bulan, ini cukup lama nih, dan dapat antibiotik berkali-kali. Coba Ibu pakai cuci hidung rutin. Itu aja. Oke, baik, dokter. Karena itu akan menolong sekali untuk mengencarkan lendir yang sudah terjadi kental, kemudian mengurangi bengkak dari selaput lendir hidung. Coba, karena cuci hidung itu minimal sehari sekali. Kita boleh pakai sampai 5 kali sehari. Itu aman. Karena itu kan NaCl, hanya cairan, sebenarnya air laut yang steril. Bisa lakukan pakai yang infus, boleh beli yang kemasan juga ada yang bisa dibawa. Itu sangat menyehatkan. Coba Ibu pakai itu dulu. Iya. Baik, makasih dokter. Ya, ada kemasan yang 25 cc itu juga bisa ditaruh ya, yang kecil. Baik, saya lanjutkan ke Dedi Widodo. Ini pertanyaan mengenai GERD tadi, Dokter Cita. 30% sinusitis katanya karena GERD atau asam lambung ke atas. Bisa minta tolong dijelaskan bagaimana itu menyebabkan sinusitis, Dokter Cita. Jadi lambung kita punya katup yang atas dan bawah di pilorus itu, ya. Kemudian si katup ini adalah otot sebetulnya kan, yang bergerak menutup, buka menutup itu secara kontinu, dan dia harus menutupnya harus tertutup betul sehingga asam dari lambung tidak naik. Nah, ini pada orang-orang GERD ini karena terbuka terus ini ototnya, penyebabnya macam-macam, ya. Ada yang memang ototnya dasarnya memang terbuka begitu terus, atau pola makan yang tidak teratur, jadi makannya banyak, kemudian menyebabkan merangsang asamnya akan berlebihan, atau makan makanan yang susah dicerna. Nah, pada saat tidur, asam lambung ini naik. Memang ini lebih banyak kasusnya pada saat dia tidur. Maka itu pada orang GERD atau LPR kita selalu minta dia tidurnya 30 derajat supaya asam itu tidak naik. Nah, asam ini membuat inflamasi untuk naik ke atas, naik ke esofagus, naik ke faring, naik ke laring, naik ke faring, kemudian terus peradangannya terus-menerus, dan itu tidak terjadi dalam 1-2 hari, tapi ini kasus kan akan berlanjut terus. Nah, ini akhirnya
kita biasanya meriksa kalau dia faringnya, tenggoroknya tidak rata, granuler, kita bisa curiga ini lebih banyak karena GERD-nya biasanya. Sinusitisnya. Oke, begitu ya. Jadi itu hubungannya karena bocor terus dia ke atas. Ya. Oke, terima kasih Dr. Citra, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya dari Siti Jamilah Siregar. Sudah operasi pas SMP 25 tahun yang lalu. Operasinya sekaligus jadi sinusitis dan amandel. Setiap bersin, sekarang muka dan mata suka sakit, terutama pipis sebelah di sekitar mata dan hidung. Kalau dikompres enakan. Kadang kalau pilek yang sudah parah suka agak berdarah. Apakah ini normal? Dan obat apa yang harus saya minum? Gitu. Begitu ceritanya. Dr. Cita mau ditanyakan lebih jelas? Bu Siti, ini operasinya 15 tahun yang lalu umur berapa ya? Bisa di-unmute? Kak Siti. Iya, Dok. Ya, operasinya 25 tahun yang lalu apa 15? 25 Iya, tahun ya? 25 waktu pas saya SMP, Dok. Iya, 25 tahun yang lalu. Tapi suka sakit di sekitar kalau setiap dari SMA terus kuliah. Jadi saya kompres terus pakai air hangat. Jadi kadang suka mata tuh agak sakit ya, Dok. Dan saya ada asam lambung sama vertigo juga. Oke. Ibu waktu Ibu umur 15, waktu dioperasi, ini rasanya bukan operasi sinus yang seperti kita bicarakan, tapi ini operasi sinusitis pada anak biasanya. Itu kita hanya lakukan biasanya mencuci, biasanya bersamaan dengan amandel. Jadi amandelnya diangkat, kita lakukan namanya DAWO, double antrum wash out. Kita tidak merusak apapun. Jadi kita membuat lubang, kemudian kita masukkan cairan untuk membersihkan. Itu saja. Jadi kalau dengan sekarang hubungannya dengan sakit yang daerah mata, bukan karena operasi itu. Tapi kemungkinan ibu sinusitisnya masih berjalan. Nah ini harus dicari. Apa nih penyebabnya? Saya suka alergi kalau musim dingin gini, Dok. Nah, ibu bisa menjawab sendiri, bisa mengira-ngira. Jadi ibu ada alergi, kemudian punya asam lambung yang berlebih, itu semua punya andil semua. Jadi memang ini yang disebut kita harus tanganinya semua. Jadi secara komprehensif semua. Nggak bisa kalau dengan hubungan operasi yang 25 tahun yang lalu, nggak ada hubungannya, Bu. Ini kasus baru. Maksudnya kasus yang karena perkembangan itu, ya. Iya, Dok. Jadi nggak ada hubungan sama yang lalu ya. Memang ada sendiri sekarang ya. Oke, makasih, Dok. Yuk, mari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk jawabannya, Dr. Cita. Berikutnya adalah... Ya jadi itu. Jadi kalau Ibu tanya apa obatnya, mungkin ini harus datang periksa dulu. Karena saya nggak tahu, mungkin tulang hidung. Ya. Masih harus dicari lagi ya, Dr. Cita ya. Dr. Cita kayaknya sinyalnya. Dr. Cita. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Dr. Cita ya. Ke pertanyaan Bro Subagio. Apakah ada kemungkinan sinusitis tanpa pilek? Jika mata bagian atas mata yang sakit, bisa nggak ada gejala atau sinusitis tanpa pilek, Dr. Cita? Bisa di-unmute dulu? Belum di-unmute. Oke. Bisa. Jadi kalau tadi kan gejalanya ada 2 gejala mayor, bisa rasa tersumbat atau bahkan meler. Ya, dengan kesumbat itu karena muaranya sendiri tertutup, lendirnya nggak bisa keluar, jadi dia menekan ke daerah, bisa ke daerah mata, di daerah ethmoid atau di frontal. Bisa. Malah kadang-kadang pasien itu datang sakit kepala tanpa ada lendir, dia merasa tidak pilek. Bisa. Oke. Jadi nggak harus begitu ya, Bro Subagio. Bisa aja itu tanpa pilek. Baik, berikutnya dari pertanyaan dari Bro Andika. Tanpa dirasa Malam pilek. dokter, saya mau tanya apakah sinus tanpa dirasa pilek ya. Malam ini dari Bro Andika, apakah sinusitis ada hubungan dengan tinnitus? Apakah ada terapi untuk meringankannya? Tinnitus maksudnya. Apakah obat nasal steroid itu dijual bebas? Terima kasih.
Pertanyaannya sinusitis dan tinnitus. Ya, bisa terjadi tinnitus. Jadi sinusitis yang kronis, yang berlanjut terus akan mengganggu kerja dari tuba. Kan dia dekat itu, namanya tuba Eustacii kan. Dekat. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu istilah tinnitus bisa dijelaskan dulu Dokter Cita. Tinnitus itu apa sih? Oh iya, tinnitus itu bunyi di telinga. Ada dua macam tinnitus, bunyinya nging atau ngung. Nah, beda-beda. Nging Ya. sama ngung. Nah, itu nging sama ngung. Tapi semuanya adalah kelainan. Ya. Jadi harus dicari dulu. Tinnitus biasanya kalau penyebabnya dari sinus, biasanya dia bunyinya nada rendah biasanya. Karena ini dia bermasalahnya di area tuba. Jadi saluran yang menghubungkan telinga dan daerah tenggorok. Nah, itu penuh lendir juga bisa. Tapi biasanya nadanya rendah itu biasanya. Kalau dia bilang denging, kita harus cari dulu. Apakah ini di frekuensi berapa? Apakah karena sarafnya? Kita harus lihat dulu. Lihat dulu baru kita bisa tahu arahnya kemana. Lalu untuk meringankan, dengan sendirinya kita harus tahu dulu penyebabnya pastinya. Jadi tidak bisa kalau seperti ini, apalagi menyangkut dengan denging, mungkin saraf, kita harus lihat kenapa. Karena banyak penyebab dari tinnitus adalah hanya simptom aja ya. Penyebabnya sih 1001 harus dicari. Kalau untuk nasal spray bisa dijual bebas atau tidak, sebetulnya sih nggak boleh karena sebetulnya pemakaian yang berlebihan pada nasal spray steroid itu juga ada aturannya. Gitu. Nanti kalau terlalu banyak juga bisa menyebabkan iritasi, akhirnya jadi mimisan juga bisa terjadi. Jadi sebaiknya juga jangan, kalau tidak diresepin jangan membeli bebas. Kalau saya sih anjurkan begitu. Ya, oke. Ada efek sampingnya juga soalnya ada, ya. Bahaya. Baik. Begitu ya, Bro Andika. Nanti kalau kurang jelas bisa diskusi lagi. Begitu. Berikutnya pertanyaan dari Sis Emanuela Rida. Mohon penjelasan kembali hubungan sinus dengan bau nafas atau mulut. Lalu kalau di sekitar hidung di bawah alis terasa ngilu atau pegel, apakah ini gejala sinus juga? Hidung di bawah alis. Oke. Jadi pertama hubungan sinus dengan bau nafas. Begitu. Oke. Kalau kita lihat bawah sinus adalah rongga-rongga di dalam dekat mulut, dekat mata, itu rongga semua. Dan harus isinya kosong. Tidak boleh ada isi lendir yang menggenang. Nah, kalau di situ ada infeksi di rongga itu, dengan sendirinya kuman akan tumbuh di situ. Nah, itu yang membuat aroma menjadi tidak enak. Karena lendir itu akan menetes ke tenggorok kita. Dengan sendirinya mulut akan bau. Kalau dari situ. Kemudian, pegal di daerah sekitar mata, dahi, bisa. Karena di daerah itu ada daerah sinus yang paling sempit, di mana kalau dia bengkak sedikit saja, bisa mengalami rasa tidak nyaman di sekitar mata. Oke, terima kasih untuk jawaban, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Berikutnya dari Mbok Putu. Malam Dokter Cita, anak saya saat usia 9 tahun didiagnosa sinusitis. Sekarang udah 15 tahun dan sejauh ini tidak ada keluhan lagi. Ini akan sehat atau akan muncul lagi nggak nanti? Gitu pertanyaan. Jadi takut nih, emaknya takut nih. Nah, kan sinusitis bisa macam-macam, Ibu. Kan bisa akut bersamaan dengan common cold-nya, kemudian waktu itu dia hanya karena alergi, dia sembuh, dan sekarang umur 15 tahun tidak ada keluhan, ya tidak ada apa-apa lagi itu. Sudah dari 9 tahun kemudian ke 15 tahun. Oke, sip, terima kasih. Berikutnya, ini pertanyaan dari Bro anggota DPRD Tangsel nih, Bro Alex. Malam Dokter Cita, anak saya Putri 20 tahun, lebih dari 5 tahun, setiap minggu pilek berat dan keluar lendir cukup lama. Otot di atas mata tegang, sudah dibawa ke THT tapi masih saja. Biasanya minum Rinovet lalu mereda, sedikit mereda. Apakah anak saya sinus? Waktu kita ke dokter THT katanya bukan. Kalau dibiarkan, apa efek jangka panjangnya? Nah, Pak Alex, ini kan putrinya umur 20 tahun.
setiap minggu pilek, betul ya tadi ya? Ya. Ya. Kemudian suka di bawah mata menjadi rasa nggak nyaman. Kalau dari cerita yang terjadi kerutinan yang dia berlendir hidungnya, ini lebih ke arah alergi. Nah, kalau alerginya ditangani dengan, makanya kalau dia minum Rinovet, dia merasa enak. Nah, kalau saya sih anjurkan nih Pak Alex, coba datang ke dokter untuk di treatment alerginya. Karena nanti kalau dia alerginya terus ya bisa lama-lama timbul polip kan, akhirnya karena alerginya. Tuh, jadi memang ini perlu treatment, perlu di treatment, dicari apa sih yang menyebabkan dia menjadi pilek terus. Tetapi ya memang perlu kesabaran Pak Alex. Kadang-kadang pasien tuh nggak sabar, harusnya minum obat kemudian sembuh begitu. Nggak bisa Pak. Bisa datang ke dokter nggak dok Cita? Ke Premier Bintaro? Bisa ya, bisa Pak. Monggo Pak. Iya. Makasih Dokter Cita, Dokter Panca, makasih dokter. Terima kasih bro. Aduh luar biasa nih. Ya, betul. Baik, berikutnya dari Bro Safira Agassi. Malam dokter, 2 tahun lalu saya memiliki pengalaman yang sangat buruk ketika melakukan perjalanan dengan pesawat. Kepala rasanya seperti tersayat-sayat dan ketika landing keluar darah dari hidung yang cukup banyak. Ketika di CT scan, rongga-rongga penuh dengan cairan. Yang ingin saya tanyakan, akankah kejadian yang sama terulang lagi walau saya tidak flu? Sampai saat ini saya masih merasakan cairan sering mengalir dengan sendirinya. Dan aman tidak jika cabut gigi? Demikian pertanyaannya. Jadi pernah sampai keluar darah ya? Ya. Di CT scan ada cairan. Ya, jadi gini, sinusitis itu bisa karena dengan perubahan tekanan, namanya barotrauma. Jadi pada orang-orang yang bekerja di udara seperti pilot, pramugari, itu kita selalu pesan kalau lagi flu jangan bertugas karena dengan perubahan tekanan ini akan membuat sinusitisnya menjadi lebih berat. Jadi waktu Bapak keluar darah itu saya curiga Bapak ada sinusitis kronis kemudian eksaserbasi akut karena tekanan perubahan barotrauma itu. Nah, ini yang sekarang harus dicari adalah kenapa penyebabnya waktu itu, supaya jangan terulang lagi. Sehingga kita bisa memberikan pencegahannya supaya Bapak kalau naik pesawat tidak terjadi lagi seperti itu. Aman tidak, pertanyaan berikutnya, aman tidak cabut gigi? Oh, aman tidak untuk cabut gigi. Selama, kalau cabut gigi sih tidak masalah Pak, sebetulnya. Tidak masalah, justru mungkin ada sumber infeksi di gigi yang menyebabkan sinusitis. Jadi sering juga saya ada pasien datang dengan sinusitis, kemudian saya lihat bahwa giginya banyak karies, pasti saya akan suruh ke dokter gigi dulu. Karena kalau saya obati sendiri untuk sinusitisnya, tidak akan berhasil kalau giginya tidak bersih dulu. Kadang-kadang saya minta dia untuk cabut. Karena tidak akan berhasil pengobatan dari THT kalau kita tidak bersihkan dulu dari sumbernya. Jangan-jangan memang sumbernya dari gigi itu, Pak. Oke. Bisa-bisa giginya ya sumbernya. Iya, Oke. Betul. Baik. Begitu. Oke. Masih ada lagi pertanyaan, tapi kita break dulu karena ini ada usulan dari host ini untuk membagi hadiah ini. Yang pasti yang penanya itu ada yang 6 voucher pulsa ada, tapi kita ada tambahan ini. Jadi mungkin kita coba satu dulu. Ada berupa voucher sebesar Rp1 juta untuk medical check up di Rumah Sakit Premier Bintaro yang kita akan undi, dan kali ini undiannya bukan hanya kepada penanya tapi kepada semua yang peserta yang ikut. Mungkin Bro Subagio boleh untuk satu ini dulu kita undi, bisa ya? Oke dok, sebentar. Silakan. Ya, siapkan ya. Nanti kalau kebetulan orangnya luar daerah, ya nanti kalau datang ke Bintaro atau ke daerah Jakarta dan sekitarnya nanti ya, nggak usah dipaksakan, lagi pandemi nih. Karena ini voucher medical check up, nilainya kurang lebih 1 juta. Aku mau dong. Silakan. Soalnya memang mau check up nih telinganya.
Oke, yang paling atas ya. Boleh, ini kelihatan ya, Hmm. Bapak Ibu. Bisa sambil cek apakah namanya semua ada tertulis di sini. Coba dicek dulu. Iya, yang nggak ada bisa info ya. Yang nggak ada tolong diinfo. Kalau namanya sampai 2 jangan ya. Oke. Ada semua ya. Oke, sip. Kalau ada silakan di ini. Baik, silakan diundi yang paling atas ya. Yang paling atas nomor 1 dapat hadiah 1 juta. Ya, Dok. Mereka check up ya. 1, 2, 3. Ahmad Saipul. Ada. Ya. Oke, Ahmad Saipul nanti bisa menghubungi kami karena nanti akan dihubungi dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Konfirmasi dulu, Dok. Ada? Ada nggak? Kalau ada bisa jawab. Unmute. Kalau nggak ada kita. Kalau nggak dipanggil lagi nih. Kita ulang lagi. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Kocok aja, dikocok. 2. Ahmad Saipul. Bisa jawab? Ada? Adakah? Belum ada. Nggak ada jawaban. Ada. Oh, ada. Ada. Oke, udah ada. Oke, ada. Oke. Sip. Jadi nanti akan terima ya. Selamat ya. Baik. Saya akan lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Nanti masih ada lagi. Masih banyak hadiah-hadiah yang akan dibagikan selain voucher pulsa biasa. Baik, berikutnya dari Aldila Julia. Ini pertanyaannya adalah, Dok, terapi sederhana apa yang bisa dilakukan sendiri di rumah untuk meringankan sinusitis selain pencucian rongga hidung? Bagaimana dengan terapi uap? Nah, ini gara-gara Hotman Paris nih kayaknya nih. Dokter Cita. Terapi apa yang bisa dilakukan selain cuci hidung? Iya. Untuk sinusitisnya keluhannya apa? Bisa dijawab ini Aldila Julia mana nih? Adakah? Keluhannya ya. Pusing dan sakit semua rongga-rongga di hidung. Sudah berapa lama, Bu? Sudah berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. Oke, 2 bulan. Ibu, sebetulnya yang paling aman memang cuci hidung. Nah, kalau kita tidak tahu persis dengan tepat apa penyebab, karena 2 bulan Bu ini ya, jadi maksudnya kan sudah hampir mendekati menjadi kronik. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ini penyebabnya apa sebetulnya? Jadi kalau ditanya apa yang memperingat, satu-satunya sebetulnya cuci hidung yang paling aman. Kalau Ibu mau memberikan terapi uap juga isinya NaCl juga. Kemudian bisa ditambah pengencer lendir, bisa ditambah dengan steroid. Tapi kan tidak kita anjurkan, karena untuk steroid ini kan juga pemakaian jangka panjang juga nggak boleh kan, Bu. Yang penting Ibu harus tahu dulu kenapa sinusitisnya. Nah, itu yang harus ditreatment. Oke. Jadi rasanya itu, Bu, karena Ibu 2 bulan, Bu. 2 bulan bukan hal yang sebentar untuk suatu penyakit ya. Jadi sudah hampir mendekati 12 minggu, artinya Ibu akan jatuh ke kronis nantinya. Nah, ini yang kita harus tahu adalah penyebab utamanya apa. Nah, itu yang harus ditreatment. Oke. Sekali lagi, sinusitis itu banyak penyebabnya, jadi harus dicari betul apa sebabnya, baru nanti dilakukan terapi sesuai dengan penyebabnya. Begitu ya, Dokter Cita ya? Betul. Ya, oke. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan tapi mau langsung ini Bu Melin. Silakan Bu Melin, mau nanya soal yang lain kayaknya, soal telinga ya. Ya, terima kasih Dok. Dokter Panca, ya. Dokter Cita. Dok, saya sekarang usianya 71 ya Dok. Saya pada waktu hampir 50 tahun yang lalu, saya pernah operasi gendang telinga di THT Proklamasi Dok. Nah, ya. Sekarang telinga kiri ya Dok. Sekarang ini memang telinga kiri ini kalau boleh dibilang agak budek gitu loh. Jadi kalau orang ngomong atau dengan suara dari kiri saya nggak terlalu jelas gitu.
tapi kanan masih oke. Gimana dok? Apakah saya harus cek lagi? Dan bisa nggak balik? Umur 71 sekarang. Terima kasih dok. Ibu Melin, Ya. Ibu 71 masih cantik sekali loh. Berarti kan masih muda. Cantik sekali. Bu Melin begini, ya, Bu. Ya. Jadi pada saat umur kita 60 ke atas, 65 biasanya. Ya. Pendengaran tuh mau nggak mau seperti halnya otot kita, kulit kita mengalami perubahan. Itu suatu hal yang alamiah sekali. Mata kita juga mulai pakai plusnya tambah, kataraknya mulai muncul. Itu udah hal yang wajar ya. Nah, begitu juga dengan pendengaran kita. Ya, pasti juga lama-lama akan turun. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang umur 80 baru mulai turun, ada yang 70 baru mulai turun. Tetapi pada telinga kiri ibu, karena sudah pernah operasi, gedang telinga dok. Iya, gedang telinga, artinya sudah pernah ada masalah. Apapun yang sudah buatan manusia, pasti tidak akan sebaik buatan yang kuasa kan? Nah, dengan sendirinya pasti akan merasa terganggu. Mungkin dua-duanya mulai turun, 71 ya. Itu mungkin sudah turun, dua-duanya mulai turun. Tapi karena yang kiri itu sudah buatan, jadi mungkin dia akan merasa lebih bermasalah. Nah, ini yang jalan keluarnya. Kita harus tahu dengan pemeriksaan audiogram, kita mau tahu nih, ibu turunnya seberapa, di mana turunnya, ya, baru kita bisa mendiagnosa. Kalau ibu tanya, bisa nggak kembali lagi? Oh, nggak janji ya, Bu. Kecuali 17 tahun loh, Bu. Itu ya, dok, biasanya. Mesti pakai alat pendengar nanti. Betul, gini. Alat bantu itu nanti kita lihat dari hasil audiogram ibu. Nah, ya, apakah memang betul ibu sudah perlu sekali atau tidak? Nah, itu harus ada alat untuk memeriksanya dulu, gitu. Oke. Saya bisa cek itu ke dokter ya? Bisa. Emang itu THT, kerjaannya THT. Terima Ya, kasih, Bu Melin ya. Cantik ya, Bu. Ibunya cantik banget. Baik, terima kasih Bu Melin, terima kasih Dokter Cita. Kita masih ada pertanyaan, tapi kita masih banyak undian, jadi Bro Subagio boleh satu lagi dulu, yang ini, yang apa tuh tadi, swab PCR. Nah ini dikasih satu pemeriksaan swab PCR, karena swab PCR tuh kalau nggak salah harusnya 900.000, jadi dikasih gratis ya Pak. Boleh diundi lagi, tapi yang tadi dapat jangan lagi ya. Oke, waduh, ini yang dapat nih, ya Bro. Oke, Yanti swab ya Yanti ya. Kalau mau dikasih ke orang juga boleh. Baik, langsung Oke, aja. dokter, ya, langsung aja kita pertanyaan berikutnya dari mana tadi? Oh, tadi dokter gigi mau dicabut bukan karena gara-gara sakit, Dokter Cita, ternyata gara-gara mau pasang kawat gigi. Oke, berikutnya dari Dewi Sukmaningrum. Dok, nah ini kalau menghirup uap minyak kayu putih atau minum beberapa tetes minyak kayu putih dicampur teh boleh enggak? Waduh, ini seru juga nih. Gara-gara Hotman Paris nih. Ini lagi tren ya, kayaknya lagi tren ya, lagi tren. Ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan ini di THT. Tetapi kita harus ingat ya bahwa selaput lendir kita itu tidak bisa diberikan rangsang yang seperti itu karena dia itu kan ada bulu-bulu yang bekerja halus, bergerak terus. Kalau dia kena minyak kayu putih dengan ada unsur panas dan dari masalah itu akan membuat kerusakan dari mukosa itu. Ya, lain kalau di kulit akan terasa hangat. Tapi kalau di selaput lendir dikasih minyak kayu putih gimana rasanya? Seperti halnya mata ditetes minyak kayu putih, bisa nggak? Kan sama tuh selaput lendir. Akan rusak dia. Kalau selama ini sih di THT kami tidak pernah menganjurkan. Kemudian meminum berapa tetes minyak kayu putih. Itu 1 hari 1 tetes, besok 1 tetes, besok 1 tetes. Pasti terjadi akumulasi. Dan kita tidak tahu bahwa itu akan membakar esofagus atau tidak, kita nggak tahu.
Kalau saya sih tidak anjurkan karena minyak kayu putih itu untuk kulit, bukan untuk dikasihkan di dalam mukosa. Nah, kalau permen yang ada eukaliptusnya, dia sudah dengan pencairan sekian kali, bukan murni minyak kayu putih. Itu yang harus kita bedakan. Oke. Jadi pesannya adalah kalau ada minyak atau obat itu sesuai peruntukannya aja lah. Kalau minyak kayu putih buat di luar ya, jangan di tempat lain gitu ya, Dr. Cita ya. Betul. Bahaya sekali. Ya, baik. Kita masih bicara yang efek singkat ya, apalagi efek jangka panjang masih mungkin ada yang lebih parah lagi mungkin ya. Sebaiknya sih jangan, Dewi. Baik, berikutnya Bro Subagio masih ada 10 lagi nih. Saya minta tolong langsung 10 diundi buat mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Silahkan langsung 10 ya. Diacak 10. Oke. 1 sampai 10 ya. Oke, nanti bisa dicatat sampai 10 ya. Baik. Nanti akan dihubungi untuk mendapatkan bingkisan dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, masih sisa nanti untuk penanya ada 6 pulsa ya. Berikutnya pertanyaan dari Agus Adi. Selamat malam, Dok. Waktu umur 7 tahun saya pernah operasi polip karena sinus. Saat ini kalau pilek atau kelelahan, kepala saya sakit di sekitar dahi, di atas hidung. Apakah artinya saya masih sinus? Apa yang harus saya periksakan? Dokter Cita? Operasinya saat dia umur 7 tahun? Iya. Sekarang umur? Umur berapa? Sekarang 48, Dok. 48 ya? Waduh. Tapi kayaknya nggak ada deh hubungannya ya. Iya. Oh, nggak ada ya, Dok? Nggak ada. Mungkin juga Bapak merokok nggak? Iya sih sekarang, Dok. Kamu nggak merokok. Oh, pesannya udah sampai itu kok pesannya. Ya, jadi nggak usah merokok dulu. Siap. Oke. Diusahakan berhenti, Dok. Iya, itu udah wajib berhenti itu. Baik. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Berikutnya dari Ibu Susilowati. Dari kecil kebiasaan mencium minyak kayu putih. Oh, mencium ya. Merasa nyaman sampai sekarang, bisa enak tidur jika bernalir minyak kayu putih. Berbahaya tidak, Dok? Ini mencium ya, bukan ditetesin ya, Bu Susi ya. Mencium. Kalau mungkin mencium itu hanya uapnya aja kan, Bu. Tapi kan dia tidak langsung kontak ke mukosanya ya. Ya. Kalau dioleskan, Dokter? Gimana? Kalau dioleskan jangan lah, Bu. Kalau kena selaput lendir lama-lama dia akan akan mengganggu nanti lama-lama, Bu. Tidak di dalam hidung, jadi di kulit kan berarti? Di kulitnya. Oh, ya, kulit. Oh iya, memang. Kulit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Makasih, Dokter. Sama-sama, Bu Sus. Baik, ada lagi yang mau bertanya lagi? Wah, lumayan nih banyak pertanyaannya nih, udah sampai hampir 8:30 ini. Kalau tidak, nanti Dokter Cita akan memberikan closing statement gitu ya, pesan-pesan buat kami semua dalam menghadapi penyakit sinus. Tapi sebelumnya kita akan undi 6 penanya. Kalau ini penanya yang akan mendapatkan voucher pulsa. Silakan Bro Subagio, boleh. Mana Bro Subagio diundi yang penanya tadi, lagi catat ya yang penanyanya. Baik, ini yang bertanya ya, jadi akan diundi 6 nama teratas akan mendapatkan voucher, sorry. Wow, ada Bro Alex, Sis Rida. Waduh, luar biasa ini. Sip. Ya, nanti ini tolong disampaikan nomor telepon yang bisa diisi. Boleh nomor telepon siapa aja? Boleh. bisa orang lain, nanti kita akan kasih pulsa. Ini hanya sebagai tanda apresiasi kami untuk yang sudah bertanya karena membuat ini menjadi hidup, dan mudah-mudahan sebagian besar pertanyaan sudah bisa terjawab, kecuali Bro Agus yang harus berhenti merokok ya, jangan lupa.
Terima kasih dokter, terima kasih Bro Dokter. Iya, Bro Alex, terima kasih nih anggota DPRD. Mudah-mudahan acara kita terus ini ya. Amin, Tahun dokter. depan ya, karena kita betul di Tangsel harus bersih dari gosip-gosip mitos-mitos nih, Bro. Oh, siap. Ya. Medianya ini nih medianya. Baik. Ya, makasih dokter. Baik ya. Dokter Cita, boleh kasih closing statement sebelum kita akhiri? Jadi udah selesai nih. Pertanyaan udah nggak ada lagi? Kayaknya sudah. Udah ya. Nanti mampir ke praktek ke dokter kalau mau nanya pasti. Jadi seperti halnya tadi, seperti pesan terakhir di mana take home message-nya bahwa jangan khawatir, jangan terlalu takut. Sinusitis adalah suatu peradangan dari sinus. Apapun bisa meradang. Hanya kita harus tahu kausanya apa sih. Kalau kita flu harus sembuh dalam 5-7 hari karena dia itu self-limiting disease. Tapi kalau kita masih pilek terus berkepanjangan, cari dong penyebabnya. Jangan takut untuk berobat. Jangan takut untuk ke rumah sakit. Satu. Terus yang kedua, kemudian perhatikan apakah yang membuat kita menjadi pilek lama atau flu lama sekitar kita. Polusi, rumah kita, atau rokok maupun pasif maupun menjadi perokok aktif. Pada perokok pasif itu ternyata sangat pada anak-anak ternyata ini karena orang tuanya yang merokok meskipun dengan alasan saya merokok di luar rumah. Nah, bapak-bapak harus lebih waspada untuk anak-anak ya. Jadi kalau ada anak-anak dengan orang tua yang merokok itu akan terjadi anak-anak ini akhirnya alerginya meningkat, menjadi sinusitis kronis, mempunyai asma yang berat, sebetulnya dari itu. Kemudian yang bisa kita kerjakan rutin adalah cuci hidung. Cuci hidung ini akan sangat menolong, apalagi di masa COVID seperti ini, dengan kebersihan hidung kita yang baik, pasti akan memberi kesehatan dari saluran napas kita. Kalau kita ada alergi, ya memang betul-betul harus kita tahu dan kita harus hindarkan. Istirahat cukup, olahraga teratur dan terukur itu yang paling baik. Dan kita harus ingat bahwa saluran napas kita adalah united airway. Jadi kalau saluran napas kita bagian atas dari hidung, sinus paranasal, tenggorok itu semua sehat, pasti saluran napas bawahnya juga akan sehat. Dan juga harus ingat bahwa kita panca indera, THT itu termasuk panca indera. Di mana kita harus kontrol, di mana setiap tahun orang kontrol ke dokter gigi, ke dokter mata. Jangan lupa bahwa telinga itu adalah juga panca indera. Sebaiknya datanglah kontrol, sehingga kita tahu keadaan keseluruhan dari badan kita, untuk kita jaga supaya kita bisa sehat, menjaga apa yang sudah diberikan karunia dari Allah. Itu Dokter Panca. Aduh, luar biasa. Terima kasih, titipan pesannya juga luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, Bro Sis sekalian. Terima kasih Dokter Cita. Ya, semuanya yang hadir juga yang sudah kasih masukan. Baik, mudah-mudahan nanti kita akan terus berlanjut. Saya tidak tahu kalau mungkin akhir tahun ini karena udah pada narasumbernya susah nyarinya, jadi kita akan mulai lagi bulan Januari. Mudah-mudahan nanti dapat, kalau ada masukan-masukan boleh, dan kalau ada yang ingin bertanya langsung bisa tanya di grup yang sudah ada, nanti kita akan teruskan ke narasumber ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih Dokter Cita, luar biasa bersedia malam hari ini. Terima kasih Bro Alex dan teman-teman semua. Ya, sampai jumpa lain kali. Tetap sehat, jaga kesehatan. Amin. Sampai tahun depan.